Halo pembaca Kompas Otomotif, ketemu lagi sama gue Stanley. Kita hari ini akan ngebahas ini nih, LMPV yang cukup booming, All New Avanza. Kita akan membahasnya dari sisi berbeda. Jadi kita akan coba All New Avanza ini berkendara untuk merasakan sensasinya. Kita akan menuju luar kota dan kita juga akan merasakan sensasi berkendara di dalam kota. Tujuannya apa? Ya tujuannya seperti tadi, kita ingin mencobain feel drivingnya dan juga konsumsi bahan bakar. Nah, kita nggak akan nge-review ulang lagi karena kalau Anda mau lihat review-review kita tentang All New Avanza sudah ada di video-video sebelumnya, tinggal dilihat saja. Jadi kita akan langsung aja jalan. Yuk, ikutin. Nah guys, kayak tadi kita ngomong nih, kita mau nyobain All New Avanza ini sedikit keluar kota ya. Jadi kita akan memilih rute Cipularang, kita akan menuju Purwakarta. Lebih untuk merasakan sensasi berkendaranya di luar kota, karena kita belum ngerasain ini. Dan sekaligus untuk menjajal fitur, nyobain fitur-fitur ini berfungsi dengan baik atau tidak ketika kita berkendara di luar kota. Dan yang pasti lagi ya soal konsumsi. Jadi kita sudah isi full tadi sebelum berangkat. Jarak tempuhnya sampai sana kita akan bahas berapa yang kita dapetin dari perjalanan kita hari ini. Jadi ini hanya tektok aja, kita jalan. Dan untuk berkendaranya normal, semua AC nyala, berkendara juga nggak ada irit-iritan, ya seperti pemakaian biasa aja. Nah, sedikit cerita nih pengalaman nih, tadi kita cobain handlingnya ketika dapet tikungan landai saat masuk ke jalan tol. Ini berubah banget karakteristiknya si Avanza. Di kecepatan 80-100 tuh saat kita belokan tadi nggak kerasa lingkungnya, jauh dari versi sebelumnya ya, karena mungkin bodinya dia dan sasisnya kan berubah total. Jadi ini memberikan pengalaman baru. Dan orang yang dulu pernah pakai Avanza pasti saat ngerasain Avanza ini juga bakal merasa signifikan perubahannya. Overall sensasi berkendaranya dari sisi tata letaknya kita nyobain juga sudah berubah total ya. Kalau lo pernah ngerasain Rise, ini sedikit-sedikit mirip karena memang transmisi yang digunakan ini, transmisi CVT 7 speednya yang dipakai itu sama dengan si Rise, yang mana juga dipakai Veloz juga. Nah ini kita udah masuk di Purwakarta, jalan untuk menuju Jatiluhur ya. Jadi kita mau ke Jatiluhur, ini cukup lumayan chaos guys. Selain macet, banyak angkot dan jalanannya itu juga hancur karena di sini sedang ada pembangunan proyek. Sekaligus kita manfaatkan untuk merasakan sensasi suspensinya si All New Avanza ini. Sedikit ini ya, kalau kita ngelihat dari tampilan depannya itu sebenarnya dengan proposisinya dia yang sekarang ini kelihatan lebih pendek, apalagi body-bodinya juga sampai ke bawah ya. Cuman ternyata overall melewati lubang dan segala macam masih bisa dengan baik, dan suspensinya juga nyaman banget karena posisinya kita nggak terlalu ngebut juga, jalan nggak sampai 10 nih. Nah kalau lihat nih jalannya ajut-ajutan, tapi kondisinya cukup miris ya, jalanannya hancur semua ini karena aksesnya. Ada satu hal dari fitur yang ditawarkan di All New Avanza ini, blind spot monitoring itu ternyata penting banget, apalagi saat kita berkendara di dalam kota ya, karena untuk warning kita untuk dari motor atau dari mobil berfungsi banget. Karena biasanya kita meskipun sudah ada spion kanan kiri gini, kurang ada kendaraan karena masih ada titik blind spot. Cuman dengan adanya sensor ini jadi termonitor semuanya dengan baik, jadi kita bisa lebih waspada dan menyikapi. Asik gitu guys.
Nah, kita sudah sampai Purwakarta. Kita akan baru mau masuk ke aksesnya Jatiluhur. Ternyata jalannya di sini cukup menarik karena selain hancur tadi ada banyak tanjakan juga, dan sekaligus menguji nih front wheel drive-nya All New Avanza yang kabarnya sedikit banyak dikomplain katanya nggak kuat. Ternyata enggak kok, biasa aja. Cuman nggak tahu ya, karena ini juga tanjakannya masih dalam kondisi normal, nggak terlalu ekstrim, dan ini kita juga nggak pakai sampai pindahin gigi ke S atau mengaktifkan mode manualnya, masih day. So far menarik nih tanjakannya, tingkat kemiringannya lumayan, tapi yang menantang tadi sekilas saja karena dia kayak es kecil, jadi cukup mengular. Nah, kita tanjakan terus sampai nanti ke pintu depannya waduk. Oh iya guys, satu lagi nih, ternyata selain suspensinya yang kalau boleh dibilang masih lebih baik dari versi sebelumnya, dari segi handling juga berubah total ya. Nggak tahu apa karena memang ini basicnya dia menggunakan platform baru yaitu TNGA atau DNGA yang itu sebenarnya sama ya. Tapi ini menarik sekali karena bobotnya tuh tereduksi dengan baik, kerasa banget gitu bedanya handlingnya dari versi sebelumnya. Nah guys, kita sudah sampai di Purwakarta, tepatnya di Waduk Jatiluhur nih. Tadi perjalanan kita dari Jakarta itu dari tadi pagi sampai tiba di sini itu kira-kira memakan jarak tempuh sampai 121 km. Nah, dari hasil pengujian kami tadi untuk pengujian konsumsi bahan bakar dari Jakarta menuju Purwakarta, yaitu lintas luar kota, kami dapat rata-rata average-nya itu 16,5 sampai 17,2. Nah, sekarang posisi di 16,5, tapi kita akan tes lagi nanti saat kita balik ke Jakarta untuk konsumsi totalnya kita menghabiskan berapa perjalanannya. Artinya kalau sampai saat ini 121 km, sampai Jakarta lagi kemungkinan bisa menyentuh sampai 200 km. Nah, itu akan jadi barometer kita untuk average bensin berdasarkan MID yang ada di All New Avanza. Sekilas sedikit tentang perjalanan kita ke Purwakarta. Tadi rutenya cukup, walaupun singkat ya, tapi rutenya cukup menantang. Kita juga nggak nyangka ternyata di Purwakarta tuh jalanannya serusak ini. Jadi untuk seukuran All New Avanza sebagai mobil keluarga, ternyata suspensi dan bantingannya pun masih cukup baik. Nah, hanya saja tadi kita tidak merasakan jadi penumpang di baris kedua ya, karena kita hanya berdua jalan sini. Cuma nanti kita akan cobain kenyamanannya saat bangkunya di dalam kabin ini dibikin sofa mode. Akan seperti apa untuk perjalanannya nanti, kita lihat nanti. Nah, kita mau coba jajal hill start assist-nya nih. Jadi dari posisi N, ini jalan lumayan tanjakan. Kita langsung pindah ke D, tapi kita nggak langsung gas. Kita kasih jeda dulu apakah dia mundur atau enggak. Jadi All New Avanza ini memang dilengkapi oleh fitur hill start assist ya. Ini kita masukin ke D, kita lepas nih gasnya, nggak jalan, rem, baru dia jalan kita rem. Nah, baru kita naik jalan pelan-pelan. Ternyata berfungsi. Kita coba lagi di sini. Kita N, lalu kita pindah D, kita lepas rem untuk menuju ke gas. Ini masih ada jeda, nggak jalan kan? Ini baru kita jalan gas. Lumayan berfungsi fitur hill start assist-nya. Nah, sekarang kita akan menuju Jakarta, kita akan balik, kita akan hitung lagi untuk masalah konsumsi bahan bakar. Nanti di sana, lalu kita akan coba juga sofa mode yang ada pada All New Avanza saat kita perjalanan pulang. Nah guys, sesuai janji tadi kita mau nyobain salah satu fitur kenyamanan baru untuk
penumpang di All New Avanza, yaitu long sofa mode. Jadi untuk memberikan kenyamanan baru bagi konsumen Toyota, khususnya pengguna All New Avanza, diberikan fitur long sofa mode, di mana modenya, konfigurasi kursinya, joknya itu bisa dibikin kayak sofa nih. Kalau lu lihat gue nih selonjoran full, jadi di depan tuh kosong. Ini bisa dibikin di baris pertama atau di baris kedua ya. Nah, tapi tetap guys, saat mobil jalan lu tetap pakai safety belt. Jadi perjalanan jarak jauh ketika lu sama keluarga atau sama temen bisa lebih santai, relax sambil ada Pak Supir. Nah, kita mau balik ke Jakarta. Kita cobain nih mode sofanya dari All New Avanza. Cuman kita buat tadi dari baris pertama ke baris kedua. Bisa juga dibikin dari baris kedua ke baris ketiga. Tinggal atur aja konfigurasi yang senyaman mungkin biar barang juga masih bisa ditampung. Saya rasain. Nah, asiknya nih guys, saat lo nyantai kayak gini lo masih bisa melihat visual depan dengan jelas, kaki selonjoran di jok, jadi masih bisa menikmati perjalanan. Atau kalau yang kerja mungkin bisa laptopan juga, cuman gua nggak saranin buat makan ya, karena pasti berantakan tuh bikin kabin nggak bersih, mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya semut, bakalan ribet nantinya. So far sih masih nyaman ya di baris kedua dengan mode sofa begini. Kita masih bisa relax dan enak banget sih ini buat perjalanan jauh guys. Tapi yang pasti ada konsekuensinya, yaitu saat lu bikin mode sofa mode di dalam kabin, entah dari baris pertama atau dari baris kedua, yang jelas ruangan akan termakan atau lebih sempit nantinya. Jadi diusahakan saat lo mau menggunakan fitur ini atau menggunakan fasilitas sofa mode ini, usahakan senyaman mungkin sehingga tidak mengganggu penumpang lain. Kalau di baris kedua ini gue bikin untuk penumpang di samping gue sendiri itu masih nyaman ya, masih cukup nyaman, masih cukup juga. Dan ini juga bisa dibikin untuk di kursi driver, jadi misalkan dia sedang istirahat di rest area atau di mana perjalanan jauh bisa istirahat lebih nyaman tanpa harus ke hotel. Soal suspensi guys, untuk di baris pertama tadi kita saat gue cobain untuk berkendara sendiri, so far masih nyaman ya ukurannya. Untuk mobil keluarga sebelumnya Avanza memang nyaman. Bahkan satu perubahan signifikan yang gue rasain adalah dengan platform baru dia yang masuk TNG atau DNGA, ini membuat tapaknya lebih rigid sehingga limpungnya itu lebih minim. Nah, untuk di baris kedua secara guncangan masih terasa sedikit memang, cuman so far masih bisa ditolerir lah, karena memang kondisi jalan juga, tergantung kondisi jalan. Misalkan jalannya lebih hancur ya pasti guncangan lebih besar, cuman ini so far kita masih ngerasain nyaman. Nah, untuk kelanjutannya masalah kenyamanan di ruang kedua atau jadi penumpang di baris kedua dengan mode sofa mode begini sebenarnya masih cukup nyaman, kategorinya masih enak. Guncangan tetap terasa sedikit, cuman itu tergantung dari kondisi jalan ya guys. Kalau tadi saat gue berkendara sendiri sih so far memang perubahannya drastis banget dibandingkan Avanza sebelumnya. Bahkan dari sisi limpungnya juga sudah lebih minim karena menggunakan platform baru, dan yang pasti cengkraman roda atau tampaknya itu lebih rigid juga. Nah, balik lagi kita ke soal kenyamanan di baris kedua, ini akan lebih nyaman karena didukung beberapa faktor. Pertama adalah soal suspensi juga yang cukup, masih dalam kategori cukup. Lalu untuk ruang kabin sendiri yang lebih lapang dan lebih panjang. Dan yang ketiga adalah masalah AC baru atau blower di baris kedua, karena blowernya sudah tidak menonjol seperti yang lama. Dia menggunakan model flat. Ini menarik sekali karena nggak makan ruang, jadi headroomnya lebih lapang dan otomatis bikin penumpang juga merasa lebih nyaman ya, karena ruangnya lebih lapang. Nah guys, biar nambah nyaman, ini sebenarnya ada fasilitas lain yaitu armrest. Jadi ini sandaran di baris kedua, bisa lo lipat. Nah ini tinggal tarik aja, jadi armrest. Ini cukup nyaman ya, memberikan kenyamanan karena tangan sebelah kanan itu bisa ada tumpuan, sebelah kiri kalau lu pakai di kiri, dan untuk mengambil barang ke belakang pun lebih mudah karena ini terbuka. Misalkan lu mau ngambil snack atau mau ngambil barang apa yang ada di tas di belakang, itu dengan mudah aksesnya. Kalau sudah selesai atau lu ini ada penumpang lain, bisa
lagi ke belakang dan jadi sandaran lagi. Nah, satu lagi, bicara soal kenyamanan di dalam kabin dari sisi kekedapan, ternyata memang jauh lebih baik dibandingkan versi Avanza sebelumnya. Cuman secara noise dari luar itu memang masih ada sedikit masuk. Ya, buat gue pribadi sih so-so ya, masih bisa ditolerir karena dengan harganya dan kelasnya. Nah, kesimpulan untuk sofa mode atau kenyamanan di All New Avanza ini selama beberapa waktu perjalanan kita ke sini ini cukup menarik ya guys. Jadi intinya buat gue adalah Toyota memberikan nilai tambah dalam hal kenyamanan bagi konsumennya, terutama bagi yang suka jalan jauh, karena ini benar-benar long sofa mode ini benar-benar nyaman banget. Meskipun masih ada guncangan dari suspensinya, jadi lo kayak berasa naik bis double decker tuh yang eksekutif, menarik banget. Bahkan ini hanya ada di Avanza aja ya, di kelasnya dan Veloz saudaranya. Nah, bahkan di kelas yang lebih mewah seperti Innova pun belum ada loh kayak begini. Jadi memang ada nilai uniknya yang ditawarkan oleh Toyota pada All New Avanza. Nah guys, kita tuh sampai Jakarta lagi. Jadi perjalanan tadi dari Jakarta ke Purwakarta, terus balik lagi ke Jakarta lagi, total tadi menempuh jarak lebih dari 200 km. Dan untuk konsumsi bahan bakar yang tadi kita udah bilang, kita akan menguji kali ini tuh kita dapat di rata-rata 16,2. Saat perjalanan kita juga sempat mendapat angka 17,1. Dan itu buat gue pribadi cukup baik ya, tapi dengan situasi dan kondisi berkendara normal, artinya AC lo tetap nyalain, terus berkendara juga normal, nggak ada irit-iritan, ya layaknya normal lah. Nah, tapi dalam kondisi kita ini perjalanan hanya berdua, tidak dalam kondisi penuh, full, untuk itu kita belum tes lagi, dan tentu nggak akan sama ya dengan hasil pengujian yang lain-lainnya, karena banyak faktor yang mempengaruhi, entah kondisi jalan, entah ban, atau entah bahan bakar juga. Secara keseluruhan All New Avanza, khususnya tipe yang kita pakai ini adalah tipe tertinggi, tipe G CVT dengan TSS, mempunyai tingkat kenyamanan yang cukup baik, dan sensasi berkendaranya kita juga sudah pernah bahas, dan kali ini kita bahas ini untuk keluar kota masih tetap baik, untuk manuvernya cukup lincah. Dan satu lagi yang tadi kita bahas dari awal ya, sebenarnya dengan platform barunya dia bertambah panjang dan bertambah lebar itu membuat mobil ini menjadi lebih rigid ya, artinya limbungnya itu berkurang dibandingkan versi Avanza sebelumnya. Dengan harga yang sekarang 293,4 juta, menurut gua All New Avanza memang masih bisa menjadi salah satu pilihan keluarga ya. Terlebih di atasnya kalau ingin yang lebih mewah masih ada Veloz yang ditawarkan, itu juga lebih beda lagi dan lebih mewah tentunya. Nah, sekian review singkat kami mengenai perjalanan dengan All New Avanza untuk perjalanan dalam kota sampai keluar kota tadi. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube-nya Kompas Otomotif. Like, subscribe, dan salam sehat.